Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Hijrah HR dengan NIM S1S1230011 dari kelas Ganjil. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tugas ke-6 yaitu video penjelasan dan praktik materi TRI halaman 1-30. Nah, di sini saya eh, nah, TRIS Introduction to TRIS, di mana struktur TRIS ini merupakan struktur data nonlinear. Dia ini menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear, array, atau linked list. Nah, dia juga menyediakan organisasi data alami yang sifatnya hierarkis. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada TRIS atau pohon untuk keluarga dari Nabi Ibrahim. Di sini ada Ismail, Ishak, Zinran, Simran, Joksan, Medan, Midian, Isbak. Selanjutnya di sini ada tree definisi and properties, di mana tree ini adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki. Nah, kecuali elemen teratas, setiap elemen dalam tree ini adalah parent atau induk, dan nol atau lebih dia itu adalah anak atau children. Nah, elemen teratas dari pohon disebut root of the tree. Nah, di sini bisa kita lihat di sini elektronik dia ini sebagai parent atau induk, R&D Sales Forecasting Manufacturing dia ini sebagai children. Dia ini sebagai children dari Electronic RUS. Adapun sales ini adalah induk dari domestik dan internasional. Internasional dan domestik ini merupakan children. Adapun root ini bisa kita lihat induk yang tidak memiliki anak. Misalnya R&D, Purchasing, Kanada, American, Afrika, Eropa, Asia, Australia, TV, CD, dan Tanner. Nah, formal definition. Secara formal, tree T sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen-elemen sehingga node-node tersebut mempunyai hubungan orang tua dan anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jika T tidak kosong, ia memiliki simpul khusus disebut root dari T yang tidak memiliki induk. Nah, setiap node V dan T yang berbeda dari akar mempunyai node induk untuk W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W, anak atau children. Nah, di sini perhatikan bahwa menurut definisi kami, sebuah tree bisa saja kosong, artinya tidak memiliki simpul apapun. Nah, kenapa konvensi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan tree secara rekursif. Nah, ada dua node yang merupakan anak dari induk yang sama adalah saudara kandung. Nah, suatu simpul V bersifat eksternal jika V tidak memiliki anak. Nah, suatu simpul V bersifat internal jika memiliki satu anak atau lebih anak. Eksternal simpulnya juga bisa kita kenal dengan istilah sebagai daun. Nah, daun atau leaves. Nah, suatu simpul U merupakan leluhur suatu simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan leluhur dari induks V. Nah, sebaliknya kita katakan bahwa suatu simpul V merupakan keturunan suatu simpul U jika U merupakan leluhur dari V. Kita lihat H, suatu sisi pohon T merupakan pasangan simpul U, V sedemikian rupa sehingga U merupakan induk dari V atau sebaliknya. Nah, suatu lintasan atau path T merupakan urutan simpul sedemikian rupa sehingga setiap dua simpul berurutan dalam urutan tersebut membentuk suatu sisi. Contohnya, misalnya tree yang berdekatan berisi jalur CS252 Project Demos Market. Ini bisa kita lihat. Dia ini sebagai lintasan. Nah,
Suatu pohon dikatakan teratur jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak setiap simpul. Nah, hierarki hierarki pewarisan untuk pemodelan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data pohon. The Tree ADT. Kami mendefinisikan ADT atau ADT tree ini menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohonnya. Nah, elemen disimpan di setiap posisi dan setiap posisi memenuhi hubungan induk dan anak yang menentukan struktur pohon objek posisi untuk pohon pendukung untuk mendukung metodenya. Nah, metodenya itu ada P elemen, dia itu untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. ADT tree kemudian mendukung metode aksesor berikut. Nah, contohnya T-root. Dia itu untuk mengembalikan posisi akar pohon T, atau jika tidak T kosong, T is root, P, dia itu untuk mengembalikan true jika posisi P adalah akar pohon T, T parent, dia itu untuk mengembalikan posisi induk posisi P, atau non jika P adalah akar. Nah, akar dari T. Tenum children atau dalam kurung P itu dia untuk mengembalikan jumlah anak dari posisi P, dan T children itu untuk menghasilkan literasi dari anak-anak posisi P. Nah, T is live, dia itu untuk mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki anak. Len T mengembalikan jumlah posisi, dan dengan demikian elemen yang terdapat dalam tree T. Nah, T is empty, dia tuh untuk mengembalikan true jika pohon T tidak mengandung posisi apapun. T position ini dia untuk menghasilkan literasi semua posisi pohon atau tree T. Iter T, dia itu untuk menghasilkan literasi semua elemen yang disimpan dalam tree T. Duck typing atau mengetik bebek. Nah, duck typing ini adalah secara pemrograman di mana objek objek yang dilewatkan ke fungsi atau metode mendukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan objek tersebut pada waktu ketika kita menjalankannya. Nah, jenis objek itu sendiri tidaklah penting. Sebaliknya, objek ini juga harus mendukung semua metode atau atribut karena alasan ini. Duck typing terkadang dianggap sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Nah, dalam duck typing, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe, fungsi, atau metode. Ini berarti bahwa compiler tidak dapat kita melakukan pengecekan tipe. Yang penting adalah apakah objek memiliki metode atau atribut tertentu saat dijalankan. Nah, berasal dari pepatah lama, jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkokok seperti bebek, maka kemungkinan besar itu adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanannya adalah pada perilaku. Nah, secara analogi, untuk bahasanya komputasi, jenis suatu objek tidaklah penting dalam uh, tidak kalah penting selama objek tersebut berperilaku sebagai misalnya mengharapkannya, sebagai kayak yang kita harapkan. Nah, adapun kelas dasar abstrak untuk tree data structure atau untuk struktur data pohon. Nah, di sini kami mengikuti duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang mewarisi dari kelas dasar ini. Nah, kelas dasar terdiri dari kelas posisi bersarang dengan metode abstrak, beberapa metode konkret, yaitu Y adalah akar, Y adalah daun, dan Y kosong. Nah, tidak ada contoh langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Nah, di sini ada codingannya, bisa kita tes.
First position, price, not implemented. Error. Thank you. Short author, independent, develop, mention name, author, phone, not, south, mention kita buat dashboard, south, pen, the children, not a pen, wetland, south, north, dalam, kita pakai the, east road, information, bottom, east left, south, pen, south, pen, south,
children. Okay. It is empty. Nah, kita coba running apakah ada yang error. Nah, tidak ada. Kita lanjut ke kita ke computing depth atau kedalaman komputasi. Nah, di sini misalkan P adalah posisi suatu simbol pada T. Nah, kedalaman P atau kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Nah, kedalaman akar T, dia ini adalah 0 karena akarnya memiliki nenek moyang. Nah, adapun kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Yang pertama, jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk tiap simpul bukan akar, kita tambahkan 1 kedalaman induknya. Nah, ini kan induknya. Ini kedalaman 0, ini kedalaman 1, kedalaman 1. Ini kita tambahkan 1 karena dia itu tidak memiliki akar. Nah, kita coba. Dep. Self. Then if self titik is good turun P return 0 else return 1 tambah self dep kedalaman unsur karen. Barangnya apakah ada yang error? Tidak ada yang error ya. Nah, ini waktu berjalan TDEP untuk posisi P adalah di mana 0 DP tambah 1. D ini menyatakan kedalaman P, menyatakan kedalaman P di pohon atau di tree T. D ini karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhurnya. Leluhur dari P. Nah, TDEP P berjalan untuk waktu kasus terburuk 0 N, di mana N adalah jumlah total posisi T, karena posisi T ini mungkin memiliki kedalaman NY 1 jika semua node membentuk satu cabang. Nah, jumlah node di sini ada 5. Ada 5, di mana kedalaman maksimumnya itu ada 4, dan kedalaman maksimum D2-nya itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya menghitung computing height, menghitung tinggi.
di mana ketinggian posisi P di pohon T ini juga didefinisikan secara rekursif, di mana jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, tinggi P tidak lebih dari 1 dari tinggi maksimum anak-anak P. Nah, tinggi tri T yang tidak kosong adalah tinggi akar T. Proporsi tinggi satu pohon T yang tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Nah, kami menyediakan dua implementasi untuk menghitung tinggi, di mana Hex1 dalam kurung P yang memanggil algoritma depth pada setiap proses daun T, yang menyebabkan kompleksitas waktu kasus terburuk 0n pangkat 2, Hek 2P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menyediakan linear atau kompleksitas waktu 0n. Nah, adapun di sini ada n jumlah posisi di pohon. Di sini kita asumsikan ada posisi daun L waktu komputasi 0n tambah sigma PL dp tambah 1. Setiap panggilan ke fungsi dep mempunyai waktu konstan 0 dp tambah 1, yang dalam kasus terburuknya bisa menjadi kompleksitas waktu n kurang t sama atau 0 sama dengan n. Jadi sigma PL dp tambah 1 unlimited n pangkat 2. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi Hex1 adalah 0n tambah n pangkat 2 sama dengan 0n pangkat 2. Nah, kita coba untuk codingan yang ini. Oke, hai. Hex1 self return next self def self def positions with self is with kita coba untuk run, di mana kedalamannya ini untuk P dalam renang, di sini tidak ada error. Untuk P dalam rentang N dieksekusi N kali jika adalah daun P. Nah, D kedalamannya ini P dieksekusi lain kali. Nah, D ini kedalaman kali tambah. Nah, H maksimal itu untuk kedalaman. Nah, di sini ketika N meningkat, batas atas waktu komputasi akan bersifat kuadratik sehubungan dengan N. Di sini, Hack 2 menyediakan kinerja waktu terburuk 0n. Ia berkembang secara atas bawah, di mana children P berjalan dalam waktu O CP tambah 1. Nah, di mana ini menyatakan jumlah anak dari P. Hack
2P ini menghabiskan posisi P tambah 1 waktu itu masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah 0 sigma P CP tambah 1 sama dengan 0 N tambah sigma P CP 0 N tambah N kurang 1 dengan 0 N. Nah, di sini proporsinya misalkan T adalah sebuah pohon dengan N posisi dan misalkan C P menyatakan jumlah anak-anak dari posisi P di T, kemudian dengan menjumlahkan posisi T, sigma P CP sama dengan N kurang 1. Nah, setiap posisi T-nya itu kecuali akar merupakan anak dari posisi lain dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada sebuah jumlah di atas. Baik. Binary trees atau pohon binar. Pohon binar adalah pohon terurut dengan properti berikut, di mana yang pertama setiap node memiliki paling banyak 2 anak. Nah, yang kedua setiap simpul anak diberi tabel sebagai anak kiri dan anak kanan. Nah, eh, dan yang terakhir anak kiri pendahului anak kanan dalam urutan anak suatu node. Nah, subpohon yang berakar pada anak kiri ini atau kanan dari sisi simpul internal V disebut simpul kiri. Nah, simpul kiri subpohon atau subpohon kanan masing-masing dari V. Nah, pohon binar adalah pohon yang tepat jika setiap simpul memiliki 0 atau 2 anak. Pohon seperti itu juga bisa disebut sebagai pohon binar sepenuh. Nah, jadi dalam pohon binar sejati, setiap simpul internal memiliki tepat 2 anak. Pohon binar yang tidak tepat seperti tidak tepat. Berarti dia itu tidak tepat. Nah, contoh pohon keputusan adalah pohon binar sejati yang diperoleh dengan memutuskan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat dipresentasikan oleh pohon binar di mana daunnya disosiasikan dengan variabel dan konsta dan simpul internal secara operator. Nah, ini adalah contoh pohon binar, di mana dia ini pohon yang mewakili ekspresi aritmatika, di mana 3 ditambah 1 dikali 3, 3 ditambah 1, nah ini 3 ditambah 1, lalu kita kali ke 3, nah dia turun ke 9, 9 dikurang 5, ditambah 2, lalu 3 dikali 7, lalu dikurang 4, kemudian ditambah 6, lalu dikurang dan dibagi. Nah, definisi pohon binar rekursif. Pohon binar kosong atau terdiri dari sebuah node R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Nah, pohon binar mungkin kosong karena disebut sub pohon kiri T. Pohon binar mungkin kosong disebut sub pohon kanan T. Nah, pohon binar ADT sebagai tipe data abstrak, pohon binar adalah spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode aksesor tambahan, T-left, atau dia ini untuk mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non jika P tidak memiliki anak kiri. Nah, T-right dia itu untuk mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan P atau tidak ada jika tidak memiliki anak kanan. T-sibling dia itu untuk mengembalikan posisi yang mewakili saudara kandung P atau tidak ada jika P tidak memiliki saudara kandung. Nah, adapun implementasi binary tree atau implementasi kelas dasar abstrak pohon binar. Nah, di sini kelas binary tree masih tetap abstrak, di mana dia ini mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent, is, leaf, root, dan lain-lain. Nah, dia ini menyediakan 2 deklarasi atau untuk 2 abstrak baru metode. Nah, leaf posisi anak kiri P. Nah, right posisi anak kanan P menyediakan implementasi konkret dari sebuah metode. Nah, sibling ini anak lain dari orang tua P. Children generator untuk anak-anak terurut dari suatu node. Nah, di sini ada codingannya, bisa kita coba.
Kita buat kelas binary tree. Lalu kita buat def left self p, lalu rise. Kita cari, kita rise not implemented error. Lalu kita buat def right self p. Yang di sini kita buat lagi rise not implemented error. Selanjutnya kita buat def sibling self p if parent sama dengan self parent dan turun p parent is on return on else if p sama dengan self left if p sama dengan self left parent return self right parent else return self left parent. Def children yang kurang self p if self left p is not on yield self left yang kurang p if self right p self right p is not on yield
self right. Coba untuk ini binary tree. Coba kita lihat. Hmm, tuh. Kita lanjut properties of binary tree. Nah, di sini kami menunjukkan himpunan semua node dari suatu pohon T pada kedalaman yang sama dengan level D dan T dari T. Nah, secara umum level D memiliki paling banyak dua T node. Jumlah maksimum simpul pada tingkatan pohon winner tumbuh secara eksponensial seiring kita menuruni tree. Nah, di sini kita bisa lihat maximum number of node is the level of a binary tree. Ini position 8.9 in non-T proper binary tree. Nah, di mana di sini penggunaannya kami membuat dua tumpukan, satu untuk simpul eksternal dan satu lagi untuk simpul internal. Kasus satu, jika T mempunyai suatu simpul V, maka V dimasukkan ke tumpukan eksternal dan tidak ada untuk simpul internalnya. Kasus 2, jika T memiliki lebih dari satu simpul, kita akan menghilangkan sepasang satu simpul eksternal dan satu simpul internalnya sekaligus. Nah, pada akhirnya hanya akan tersisa satu simpul yang merupakan simpul eksternal. Perhatikan bahwa hubungan di atas tidak berlaku secara umum untuk binar pohon dan pohon non-binar. Nah, linked struktur for binary tree. Struktur tertaut untuk pohon binar, di mana setiap node memelihara referensi ke yang berikut ini. Elemen yang disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, node induk, pohon T mempertahankan dua variabel. Variabel untuk menyimpan referensi ke simpul akar, ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T. Nah, di sini ada implementasi struktur pohon binar tertaut dalam bahasa Python, di mana subkelasnya dari kelas binary tree, dia ini mendefinisikan dua kelas bersarang. Kelas node non-public untuk mewakili node, kelas posisi publik untuk membungkus node diwarisi dari kelas tree position. Ini menyediakan dua metode utilitas berikut, utilitas
validisi untuk memeriksa secara kuat validasi eh, posisi tertentu saat membukanya. Nah, utilitas make position untuk membungkus simpul posisi sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Operasi untuk mempengaruhi pohon binar tertaut T ada di root, T ada di let, T add right, T replace, T delete, dan T attack. Nah, di sini hmm, ada contoh codingannya, di mana outputnya nanti provide Chicago, Seattle, Chicago, Baltimore, New York, Baltimore, New York, Seattle. Baik, kita akan coba codingannya. Kita buat kelas linked binary tree. Linked kelas linked binary tree. Ini kita binary tree. Kita buat kelas node order. Berikutnya kita buat slot sama dengan elemen, lalu kita buat parent, lalu kita buat left, kemudian kita buat right. Nah, di sini kita buat self element, self element, kemudian elemen, selanjutnya self parent, kemudian parent, lalu kita buat self left, kemudian kita buat self right, dengan selanjutnya kita buat kelas lagi, kelas position binary tree. Position. Lalu kita buat def init self container mode self container sama dengan container, lalu self node sama dengan node. Kita coba run apakah ada yang error.
Bentar ya. Terus selanjutnya pakai P sama dengan lengkap binary tree. P itu ada di root providence lalu kita ada di left P ada di left ada di left ada di left P ikut dan ikut ya titik root lalu Chicago. Lalu kita buat P ada di right Seattle. P ada di right Seattle. Seattle. Lalu P ada di left P left P ada di left P left tempurung P root P root Baltimore. Baltimore. New York. Right. New York. Print P print N minus N. Q terus sama untuk binary tree hampir sama. Terus ada di root tetapi saja ini nanti jadi kui at root nanti lebih kurang itu pun seterusnya kui root tempurung root
Baik. Oke. Coba. Hmm. Hmm. Providence, Chicago, Baltimore, New York, Seattle. Kita lihat. Nah, ini sesuai dengan output yang ada pada PDF. Oke, cukup sekian video kali ini. Kurang lebih yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.